Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa mengudara kembali di channel yang semoga kita cintai ini ya, channelnya Umroh dan Haji. Sekian banyak channel, insyaallah, channel saya juga tujuannya untuk memberi kontribusi pengetahuan, edukasi, dan tentu saja pengalaman ya. Pengalaman yang, eee kami harap berarti ya untuk, kita semuanya, khususnya dalam bab masalah haji dan umroh. Baik, sobat dan rekan-rekan semuanya, malam hari ini saya terketuk untuk mengangkat tema atau mengambil tema tentang, bahasa amiyah ya, bahasa Arab, oh ya amiyah, bahasa Arab, varian bahasa Arab yang digunakan oleh, sebagian besar, eee, apa ya, praktisi-praktisi bahasa Arab yang ada di lapangan ya, khususnya dalam, masalah haji dan umroh. Dulu pertama kali saya melaksanakan ibadah umroh, eee, karena background saya belajarnya itu belajar bahasa Arab, maksudnya background belajar saya bahasa Arab itu dengan bahasa fushaw ya, bahasa yang, apa ya, bahasa akademisi sih katanya sih begitu. Jadi begitu mendengarkan, eee apa namanya, tuturan, di Saudi, itu saya justru melompong ya, bingung. Jadi, bagaimana saya bisa memahaminya ya. Jadi, banyak sekali yang, berubah begitu ya. Yang paling sederhana adalah kata na'am ya, na'am itu di sana "Aiwa". Kayak misalnya, pergi, kalau di kita kan selama kita belajar bahasa Arab kan izhab begitu kan ya, tapi kalau di sana ruh gitu. Jadi dari situlah, banyak sekali perbedaan-perbedaan sampai, saya pernah, merasa, capek-capek belajar bahasa Arab di sekolah, tapi begitu datang ke tanah Arab di sana, khususnya di Arab Saudi, malah bahasa Arab yang saya pahami itu, eee, sangat sedikit yang digunakan. Nah, akan tetapi justru, yang saya rasakan justru kalau kita menggunakan bahasa Arab yang dipelajari di sekolah, itu justru dianggap orang akademisi. Nah, bagi mereka bahasa Arab seperti itu bahasa formal begitu ya. Mungkin sih gambarannya kalau kita pakai bahasa Indonesia, dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan, nah mungkin kalau bahasa amiyah itu bahasa gaul ya, kayak lo, gue, ya dan sebagainya lah kayak begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di malam hari ini saya sengaja pengen mengajak, teman-teman yang sudah bisa bahasa amiyah untuk hadir. Sayangnya nih belum terhubung ya. Saya tadinya ingin menghadirkan, teman yang sehari-hari, sudah menggunakan bahasa amiyah ya. Kebetulan, rekan partner saya juga ya, rekan kerja saya juga di Mekah, sekarang tinggal di Mekah, Ustad, tak perlu saya sebutkan karena gagal saya untuk menghubunginya ya. Sehari-harinya sudah fasih dan lancar bahasa amiyah. Namun ketika, saya minta untuk ngajari, sayanya yang sulit itu, nggak nyangkut-nyangkut. Bahkan saya sempet-sempetnya beli buku, bahasa Arab amiyah atau takalam Saudi yang Eee, saya anggap, ya sebagai pengayaan lah, karena memang terus terang aja saya belum sanggup ketika, eee, bermuhadasah atau bertakalam atau ngobrol dengan, rekan-rekan kerja di Saudi, ya seperti provider visa, provider, transportasi, provider hotel, dan lain sebagainya. Itu kadang akhirnya kita pakai yang Latin aja ya, pakai bahasa Inggris. Padahal, transit di Inggris juga enggak ya, umroh. Masya Allah ya. Baik, mungkin saya ingin sekali, memperkenalkan saja ya. Jadi teman-teman, begitu simpelnya, bahasa amiyah itu bahkan, kata teman-teman sih, nggak perlu nahu sorof katanya kan begitu ya.
Nah, saya nggak tahu apa benar benar atau enggaknya saya nggak tahu, tapi yang pasti, eee, ini menarik sekali ya, karena ini, meskipun basic-nya sudah punya ya bahasa Arab, tapi tetap bagi saya seperti, apa ya, belajar dari nol gitu ya, belajar dari nol. Kayak misalnya, apa itu ya, HP gitu ya, ada apa gitu tuh, HP gitu. Kayak misalnya, eee hal indaka kolamun, apakah engkau punya pulpen gitu? Han hal indaka kolam gitu, apa kamu punya pulpen? Nah, itu ternyata beda ya, tidak seperti itu. Cukup fi kolam gitu ya, ada pulpen gitu, seperti itu ya, macam-macam. Oke, kita awali dari tarif. Ini sebetulnya saya bukan ngajarin ya, di video ini, di siaran live ini saya nggak ngajarin tentang bahasa Arab, kita hanya memperkenalkan kosakatanya saja, kosakata yang cukup menarik. Kayak misalnya waktu saya datang bawa jamaah itu jumlahnya, 17 orang. Saya bilang, eee, sab'ah sab'ah asyarah, saya bilang begitu. Sab'atas, sab'ata asyara. Aywa sab'atas. Apa ya, bingung sayanya sab'atas. Jadi ternyata disingkat ya. Mungkin kalau di kita, apa ya, ya disingkat lah gitu ya. Oke, eee, kita awali dari perkenalan ya teman-teman semuanya. Nah, seperti kalau perkenalan itu biasalah ya, namanya umat Islam, saling memberi salam ya. Assalamualaikum ya, selamat atas kamu gitu ya. Waalaikumsalam, kaifa halak? Ya, bagaimana keadaanmu? Thayyib, alhamdulillah. Kaif halak? Gitu. Kuais. Nah, biasanya kalau kita kan khair gitu kan, baik gitu ya. Atau thayyib, oke gitu. Nah, kalau untuk menunjukkan, eee, kondisi kondisi yang baik-baik saja ya, atau baiknya itu menyatakan kondisi keadaan gitu ya, kuais pakainya ya, bukan khair gitu ya. Kuais, baik. Nah, perkenalan ya. Sismak. Nah, siapa namamu? Karena kalau di madrasah kita kan ya, di sekolahan itu, Mas Mukal Karim gitu kan, siapa nama baikmu gitu kan. Tapi di dalam bahasa Amia itu cukup dengan sismak gitu. Sa ismuka, kalau begitu ya, kalau begitu siapa namamu kan begitu. Sismak, kadang ada sasmak gitu ya. Nah, siapa namamu? Nah, misalnya ana Amrullah gitu ya. Ya, kemudian min fin inta. Tuh, min fin. Kalau kalau bahasa Arab fusahanya kan min aina anta gitu. Tapi kalau bahasa Amianya min fin inta. Min dari fin. Jadi fin itu fi aina, dari di mana gitu ya. Jadi min fin, seperti itu. Ya, unik sekali menurut saya ya. Jadi, seperti itu. Tapi saking uniknya saya nggak bisa-bisa ini. Udah berapa tahun ya. Mungkin faktor, karena tidak membiasakan diri saja. Kalau sudah membiasakan diri insya Allah bisa. Min fin anta, min Sudan, min Indonesia. Nah, dari Indonesia. Hal intamin. Nah, hal intamin. Nah, kalau kita mau menanyakan lagi, hal intamin, eh, kalau kita artikan satu-satu, hal apakah, inta, anta ya, kamu, min, hal intamin, apakah kamu dari. Nah, jadi artinya, kalau kamu dari mana kan gitu. Seperti itu. Eh, Hujjaj Indonesia. Saya, haji Indonesia, jamaah haji Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, aywa, oke itu. Baik, ya. eh oh sorry, maksud saya pertanyaan yang lainnya. Hujjaj Indonesia, jamaah haji Indonesia. Nah, kadang jawabannya, kita menggunakan, biasanya kan naam ya, naam ya gitu. Tapi, bahasa Amnya itu menggunakan aywah gitu. Aywah, ana minhum dubbuji itu. Sa'ruh haram banda syuwayya. Ya, saya termasuk, mereka
saya baru datang ya. Minhum dub, bagian dari mereka. Ji'ta, baru datang ya. Ja'a asal kata ja'a, ji'ta. Sa'aruh, sa itu akan ya, will gitu ya kalau bahasa Inggris mah. Sa, sin di depan. Sa'aruh, saya akan pergi, sa'aruh haram ya, saya akan pergi ke tanah haram ya, atau ke Masjidil Haram juga bisa. Ba'da syuwayya, ba'da setelah sebentar ya, maksudnya sebentar lagi gitu. Ba'da syuwayya, ya, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya balik tanya lagi, ta'rif Mekah, sebenarnya ini kita kalau fusahkan, hal anta ta'rifu Mekah, apakah engkau paham atau mengetahui tentang Mekah? Nah, kalau di bahasa Amiyah itu ta'rif Mekah, lucu ya. Ini jangan diketahui nih saya ngebahas masalah ini karena memang saya sendiri gampang ya, tanpa qawaid, tanpa nahwu shorof begitu, tapi agak sulit kalau kita melafalkannya, apalagi kalau kita mendengar, sulit banget dipahaminya karena belum terbiasa saja. Ya, ta'rif Mekah, apakah kamu tahu Mekah? La, lesah. Nah, tidak, belum, lisah. Lis itu asalnya apa ya? La itu udah pasti udah biasa kita sering dengar, la itu tidak. Lisah, lisah itu lisah, eh, laisalahu ya. Tidaklah baginya gitu ya. Artinya belum. Artinya belum, laisalahu gitu. Tidaklah baginya, lisah jadi disingkat. Belum. Belum ya Syekh ya. Belum Pak. Gitu. Hadza awal marrah. Nah, ini awal, awal itu tetap awal, marrah itu lagi. Tapi kali gitu ya. Kali itu marrah, kali bukan kali sungai. Hadza awal marrah, ini pertama kali gitu ya. Nah, arjuk wadini. Arjuk, saya mohon, eh, apa namanya? Saya antarkan saya begitu ya. Antarkan saya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia nih yang banyak sekali dijadikan apa, dianggap sebutan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yallah. Nah, yallah itu bukan ya Allah ya. Banyak dari kita ada juga nih yang apa, yang di dalam lagu Gambus gitu ya. Allah 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 ya Allah. Padahal itu aslinya itu yallah yallah, ayo 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 yo ayo gitu ya. Ya, termasuk ketika mungkin kita berangkat haji atau umroh, itu ada petugas-petugas atau askar-askar yang eh, apa ya, mengatur jamaah, suruh cepat ya, suruh cepat. Yallah yallah ya. Itu bukan ya Allah ya. Kebanyakan orang kita itu menganggapnya ya Allah gitu. Itu yallah ya. Yallah, ya, lam, alif, ha, yallah itu ayo gitu. Yallah, ayo. Kalau bahasa fusahnya ta'al ya, mari gitu ya. Ta'al gitu. Mari. Nah, kalau di bahasa amiyahnya yallah gitu. Ya, jadi kalau ada kata-kata yallah itu ayo gitu ya. Mari atau sama aja kayak begitu. Artinya mengajak untuk diikuti. Ruh mana? Nah, bukan zahab zahabna gitu. Atau apa itu fi'il amarnya? Fi'il amar. Fi'il mudhari'nya eh eh, nahnu tadhabna ya. Tadhabna ya. Jadi bukan zahaba pergi itu. Jadi pakainya ruh. Mari kita pergi atau mari pergi bersama kami. Ruh ma'ana. Kalau ma'ana masih sama ya. Nah, terima kasih, syukron gitu. Ya, seperti itu teman-teman bahasa amiyah. Menarik. Eh, Kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik? Karena terutama bagi kita yang sudah pernah belajar bahasa Arab di sekolah, di madrasah. Saya sejak madrasah ibtidaiyah, saya apa, sewing nih, sewing. Sejak ibtidaiyah, alhamdulillah saya belajarnya madrasah terus dari kecil.
madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, sampai madrasah aliyah itu belajar bahasa Arab terus. Puncaknya alhamdulillah pernah mendapatkan nilai 9 bahasa Arab fusah ya, bahasa Arab di sekolahan atau di madrasah yang ada di Indonesia. Tapi ketika kita menemukan praktek yang menggunakan bahasa amiyah, itu Masya Allah dari nol teman-teman, dari nol. Jadi, susah gitu tuh ya, meskipun ya kita kenal, makanya ketika kita mendengar saya mendengar, eee, lawan bicara itu dengan bahasa Arab amiyah, ya saya gelegapan gitu tuh, bagaimana cara memahaminya. Makanya saya jawab itu dengan bahasa fusha aja, "Afwan, ana, uridu azhabu ilal masjid," begitu, "saya ingin pergi ke masjid," begitu. Itu tersenyum mereka, tersenyum. Jadi, formal banget gitu tuh bagi mereka seperti itu. Ih, formal banget gitu ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, katanya kalau kita menggunakan bahasa fusha itu dianggap orang intelektual, orang orang apa, orang akademik lah gitu ya, orang kuliahan, orang yang, masih sekolahan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mantep banget ya sebetulnya. Ini penting buat teman-teman yang, eee, mau berlama-lama di Saudi misalnya, mau, rencana mencari penghidupan di sana misalnya ya, atau ada partner kerja di sana, atau mau menjadi tour guide atau mutawif umroh. Nah, itu sangat dituntut sekali ya. Jangan seperti saya, kalau saya masih nakal ya, susah, masih pakai bahasa Inggris saja. Kadang-kadang ya enak enak ketawa gitu ke klien gitu, ke vendor itu. Ya ngapain ya kita pakai bahasa Inggris ya, padahal di Inggris itu kita nggak transit-transit acan ya, gitu, ketawa gitu ya. Karena, vendor-vendor saya di sana biasanya orang Mesir, orang Maroko juga ada yang asli Arabnya ya lebih banyak. Teman-teman seperti itu, bagian perkenalan yang pertama ini. Kemudian perkenalan yang kedua itu, atau ta'aruf ini, eee, menarik juga nih, ada yang kedua kali. Nah, ini baru nih agak rada-rada kita sudah mulai paham ya gitu ya, sehingga kalau kita sudah mulai paham, sudah banyak sering kita dengarkan, insya Allah ketika, kita mau melafalkannya juga rada gampang ya. Nah, perkenalan yang kedua nih ya, "Min ismik." Nah, siapa namamu? Min itu kan sebenarnya artinya itu dari ya, dari, min itu. Tapi, sudah terbiasa mereka melafalkannya itu min, ya. Itu untuk man, siapa, ya, untuk man, siapa, ya. Jadi pakainya min, "Min ismik," ya, "Siapa namamu?" Ya tentu saja ini untuk laki-laki, ya. Kalau untuk perempuan, "Min ismik." Maaf, "Min ismak" untuk laki-laki, "Min ismik" untuk perempuan. Nah, ismi Amrullah misalnya, ismi Abdul Salim misalnya, Abdullah Salim misalnya. Nah, kemudian, misalnya kita mau memperkenalkan, "U'arrifuk u'arrifak bisayyidah." Saya saya perkenalkan, ini nyonya siapa gitu ya. Nah, misalnya kita bawa, istri misalnya, saya perkenalkan ini, nyonya siapa gitu kan, memperkenalkan istri kita ke orang lain kan gitu. Nah, terus kalau untuk laki-laki, "Wa'arifak bisayyid Ali," misalnya. Saya perkenalkan ini Tuan Ali, memperkenalkan orang lain. Jadi menggunakan u'arif ya. Saya u'arifu, memperkenalkan. Kalau ada tasdidnya, kan asal katanya mah arofa ya, mengetahukan, mengetahui ya. Maaf, tahu, arof itu. Eee eee, "Hal anta ta'rif," apa yang kamu ketahui, bil lughah Arabiyyah misalnya, tentang bahasa Arab, nah seperti itu. Kalau di tasdid, arrafta, mempertahukan ya, jadi sinonim dengan memperkenalkan begitu. Ya, biasa ahlan ya, ahlan itu hai gitu, halo gitu, hai gitu. Jadi kalau kita
ditunjukkan kepada orang lain, masa kita mau diem aja? "Hai," kan, kalau kita kan, "Hai," gitu. Nah, kalau di sana ahlan gitu, ya. Ahlan itu kalau di kita lebih diposisikan sebagai selamat datang ya, ahlan itu ya, padahal hai, halo gitu, gitu. Kemudian, kalau ditanya, "Dari mana asalmu?" "Minin anta?" "Min aina anta?" Gitu. Tapi "Minin anta?" Simpel banget, banyak yang disingkat ya. Nah, "Min Indonesia," saya dari Indonesia. "Min, Australia," saya dari Australia. "Min Banten," saya dari Banten, gitu ya. Nah, "Tinggal di mana?" Kalau tinggal di mana itu kalau bahasa Fusolnya, apa ya, kalau Amiyah itu dengan, eee, sakin fin, intinya fin itu fi aina ya, kalau kita fusohnya fi aina. Nah, kalau di Amiyah fin, fa, ya, nun, fin gitu ya, fin. Sakin fin, sakin, menjadi tinggal ya, sakin. Sakanun tempat tinggal, sakin. Yang ditinggali berarti, tinggal di mana, ditinggali di mana, begitu ya. Kalau kita mau otak-atik, dikait-kaitkan dengan fusah ya, fushah, fusah, ya. Sakin fin, tinggal di mana? Nah, fi, Ajiad misalnya, fi Funduk Ajiad, di Hotel Ajiad. Atau fi Jeddah, syari apa gitu ya, di Jeddah jalan bla 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 gitu ya. Terus, kalau kita mau mengucapkan sekarang saya di hotel, eee, apa, misalnya, di hotel Trans Ajiad misalnya. Nah, jadi, dalhin, nah, bukan al-ana, kalau kalau biasanya saya, untuk menyatakan sekarang itu ujungnya dikasih al-an gitu, atau kadang-kadang saya di depan al-an fi madrasah, sekarang saya di sekolah gitu. Nah, tapi kalau untuk bahasa Amiyah, dalhen fi funduk. Sekarang saya di hotel. Dalhin, apa itu asalnya itu? Ini saya harus menghadirkan yang sudah terbiasa dengan, bahasa Amiyah nih ya, harusnya ya. Insya Allah nanti kapan-kapan saya hadirkan ya. Dalhin fi funduk. Ya, sekarang saya tinggal. Jadi, eee, asalnya itu za panjang alifnya alif ya, za hina gitu, hingga saat ini gitu, kalau hina itu. Jadi zal hin, kalau nggak salah za juga, referensinya itu hadhihi hadza hina gitu, atau hadhihi hina. Jadi disingkat zal hin gitu. Ya seperti itu ya, dzal hin, sekarang ya. Jadi bukan al-an ya. Al-an fi funduk ya, kalau bahasa fusahanya. Tapi kalau bahasa amenya dzal hin fi funduk, gitu ya. Udah pada paham ya? Eee, nah, biasanya kalau fusah itu raqam untuk nomor ya. Kamar nomor berapa, misalnya kamar nomor wahid. Nah, ghurfah nimroh, bukan raqmun ya, tapi nimroh, namroh. Hampir sama dengan bahasa Indonesia, namroh ya, nomor itu. Ghurfah namroh wahid misalnya, kamar nomor satu. Nah, hadza jawal misalnya, ini telepon saya. Tapi kalau untuk nomor itu biasanya hadza tilifoni gitu, nomor telepon. Seperti itu. Saya senang berjumpa dengan Anda. Mabsut ini syuftak. Enta ana syufak. Kamil syubak. Gitu ya. Saya senang berjumpa dengan Anda. Mabsut ini syuftak. Syuftak itu, berjumpa dengan Anda. Syuftak. Kalau untuk perempuannya syuftik ya. Mabsut, mabsut itu, ya senang ya, mabsut, senang ini saya syuftak, menjumpaimu gitu, atau berjumpa dengan Anda, gitu. Nah, kalau misalnya permisi, kalau bahasa Inggris itu excuse me, tapi kalau untuk bahasa Amiyah, astazinak, astazinak gitu. Seperti itu ya. Tafadhol, silakan. Seperti itu. Sudah berapa menit ini? 24 menit, terlalu panjang.
kalau terlalu panjang saya cukupkan sampai di sini. Kita nanti akan bahas, bahasa amiyah yang lainnya ya, karena ini penting untuk, Anda di channel saya, karena channel saya ini ngebahas tentang haji dan umroh, broadcasting belum saya buka ya. Karena, latar belakang saya sebetulnya di dunia penyiaran juga, kemudian di sini juga, dan satu lagi saya punya aktivitas di, perakitan jadwal sholat. Ya, jadi semuanya tentang, aktivitas keagamaan ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah, memirsa live ini. Kalau ada kesalahan tolong kritik saya. Saya sangat senang dikritik, insya Allah tidak ngambek. Justru itu membuat saya lebih banyak belajar ya. Kita belajar itu karena kita ingin tahu dan kita butuh tahu ya. Jadi terdorong dari situ, makanya kita terus-terusan belajar. Termasuk salah satu live ini juga kadang karena keterbatasan saya sendiri. Mau ngapain ya gitu, mumpung TikTok ngasih saya sudah bisa live gitu ya, sudah 2000-an lebih, jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ya, kalau kita nggak punya mimbar, kalau kita nggak punya jadwal khutbah, kalau kita nggak punya undangan ceramah, kenapa nggak dimanfaatin ya TikTok Live-nya untuk, menyampaikan sesuatu yang berfaedah gitu ya. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.